Istana. Ada di sini kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid itu pada dasarnya mereka memiliki tujuan tertentu. Murid itu memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika mereka itu melakukan perubahan. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan cinta dan kasih sayang murid yang ingin diterima dan dihargai oleh kita sebagai guru. Selanjutnya ada kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang mereka miliki. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan atas pilihan mereka, bukan pilihan kita sebagai pendidik. Yang terakhir ada kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mereka merasa senang ketika mereka melakukan pembelajaran. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya adalah murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid bertanya contohnya yaitu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal juga. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Contohnya yaitu, akan menjadi orang seperti apa saya jika saya melakukannya. Nah, hal tersebut merupakan motivasi internal. Lanjut ya, Ibu Guru. Selanjutnya adalah motivasi itu sendiri itu adalah dorongan yang timbul pada seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada motivasi eksternal, adapun juga motivasi internal. Motivasi eksternal itu apa sih? Motivasi eksternal itu adalah murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut atau menghindar dari hukuman atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Adapun motivasi internal yaitu murid melakukan kedisiplinan yang dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan pada dalam dirinya ataupun mereka menghargai nilai kebajikan yang ada pada diri mereka sendiri.
Nah, di sini kita akan selanjutnya ada materi tentang konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada murid. Apa sih itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini biasanya mungkin sebelum ada pengertian dari sini masih banyak sekolah-sekolah yang ketika murid salah itu kita sebagai guru masih ada yang suka menjudge bahwa itu anak salah. Berbeda dengan restitusi ini kita menyadarkan kesalahan mereka, tapi sadarnya itu dari dirinya anak itu sendiri. Jadi udah menyadarkan kesalahannya dia dengan dari diri dianya sendiri, dan untuk mencari solusi juga solusinya dia menciptakan solusi itu sendiri. Jadi dengan seperti itu akan lebih kuat agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama di sini menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang ketiga bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Lanjut mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Selanjutnya ada tawaran bukan pelaksanaan. Jadi guru menawarkan, bukannya guru mengharuskan anak tersebut melaksanakan suatu tindakan. Terus memperbaiki hubungan. Lanjut menuntun untuk melihat ke dalam dirinya anak tersebut. Selanjutnya perbedaan. Di sini kita akan melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya murid terlambat datang ke sekolah. Kalau hukuman itu seperti murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah ke murid tersebut. Terus ada juga zaman dulu murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi. Biasanya 1 lembar kertas ataupun 100 kali. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi yaitu guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Jadi kalau konsekuensi itu lebih kayak dari awal ya, dan anak tersebut sudah tahu nih konsekuensi dia kalau dia terlambat masuk ke dalam kelas sepertinya itu ya. Lanjut, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, kalau di sini restitusinya yaitu guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Lalu guru membantu menyelesaikan masalahnya tersebut. Jadi kalau restitusi ini menyadarkan anak dengan keyakinan kelas yang telah mereka buat sebelumnya. Lanjut, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, contoh dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Kita ambil kasus salah satunya itu murid tidak memakai atribut ketika pelaksanaan upacara, atribut lengkap. Nah, penghukum itu apa sih? Penghukum itu maksudnya yaitu patuhi peraturan sekolah dan berdiri di baris depan. Itu namanya kita sebagai penghukum. Kalau sebagai pemuat rasa bersalah, ada contohnya seperti berapa kali sih ibu bilang ke kamu dan ibu sangat kecewa atas ketidakpatuhan kamu terhadap peraturan. Itu membuat rasa bersalah. Selanjutnya
guru sebagai teman. Contohnya, kamu lagi, udah jangan gitu lagi, kembali sana ke warisan kamu. Untung aja ada ibu, itu kita guru sebagai teman. Ada lagi guru sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah tahu itu apa konsekuensinya. Nanti saya akan kerjakan dan nanti kamu akan mengerjakan hal yang memang harus kamu kerjakan ketika kamu melanggar peraturan itu adalah guru sebagai pemantau. Selanjutnya guru sebagai manajer, yaitu contohnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu itu apa? Apa kira-kira pendapat kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Itu adalah guru sebagai manajer. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini jangankan ibu bapak guru yang di depan saya sebagai calon guru penggerak baru mengetahui bahwasanya peraturan-peraturan kelas yang selama ini kita tahu ternyata itu disebut dengan keyakinan kelas. Dan ternyata keyakinan kelas itu bukan guru yang menciptakan, tetapi kita dan anak murid yang mensepakati keyakinan kelas tersebut. Agar apa? Agar anak juga merasa bahwasanya keyakinan kelas itu yang mereka juga yang buat bersama, dan gak mungkin kan mereka buat dan mereka yang melanggar juga. Jadi itu. Nah, kita lihat di sini dulu ya. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Adapun proses pembuat keyakinan kelas yang pertama yaitu merumuskan peraturan kelas. Yang kedua, peraturan kelas itu menjadi peraturan kelas akan menjadi keyakinan kelas. Dan selanjutnya penandatanganan keyakinan kelas itu. Jadi semua murid itu diusahakan menandatangani kertas yang berisinya keyakinan kelas itu, dan kalau bisa kita juga menempel di dinding kelas. Nah, ini penempelan keyakinan kelas di dinding dalam kelas. Mungkin kita selama ini belum melaksanakan itu. Next, kita berusaha membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Mungkin nanti kepala sekolah akan menuntut kita ya. Masih semangat ya, lanjut ya. Ya lanjut. Segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini seperti ini. Maaf saya duduk ya. Kelihatan juga. Nah, bahwa segitiga restitusi ini dia menstabilkan identitas, terus menunggu keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas apa sih? Ketika kita anak ada yang bermasalah, kita panggil, bukannya kita yang menjudge, kamu salah, kamu tahu nggak kalau kamu seperti itu kamu udah melanggar keyakinan kelas. Tidak seperti itu. Tapi kita menanyakan, kenapa kamu dipanggil ke sini? Kamu tahu nggak kamu dipanggil ke sini itu sebabnya apa? Ada masalah apa sampai dipanggil? Jadi biar anak itu menyadarkan kesalahannya sendiri dan balik lagi dia akan sadar bahwasanya dia sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah tadi kita buat bersama. Nah, yang kedua, menanyakan keyakinan. Nah, itu selanjutnya tadi menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, dan dia menceritakan kembali bagaimana keyakinan kelas itu yang sudah dibuat dan ternyata dia melanggarnya. Itu biarkan anak yang sadar akan kesalahannya sendiri. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Dari validasi tindakan yang salah itu di sini anak kita sebagai guru bertanya, menurut kamu tindakan apa yang maksudnya tindakan selanjutnya apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi bukan lagi
guru yang memberikan masukan, kamu besok seperti ini ya, itu sudah tidak lagi seperti itu, tapi dari dalam diri anak itu sendiri untuk menyadarkan, harusnya saya seperti ini Bu, kedepannya saya coba dia terlambat datang ke sekolah, berarti di validasi tindakan yang salah ini dia akan mengambil tindakan, iya Bu, saya tahu salah, mungkin kedepannya saya akan bangun lebih pagi lagi dan agar saya siap-siapnya juga di awal waktu agar saya tidak terlambat datang sekolah. Itu adalah validasi tindakan salah. Oke, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya ingin bertanya ke kakak-kakak mahasiswa dan ibu guru yang ada di sini. Dari Bu Tia ya, Bu Tia, saya mau nanya nih. Kira-kira Bu Tia sudah membuat keyakinan kelas belum di dalam kelas, ataupun yang sebelumnya kita ketahui peraturan kelas? Sejujurnya belum pernah membuat keyakinan kelas, karena yang saya tahu baru peraturan kelas saja. Nah, hari ini temanya begini memberitahu saya akan adanya keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas lebih bagus daripada peraturan kelas yang selama ini saya gunakan untuk di kelas. Keyakinan kelas ternyata bisa memotivasi anak ketimbang dari peraturan kelas yang memberikan hukuman atau konsekuensi. Seperti itu Bu Dini. Terima kasih Bu Dini. Ya, sama-sama. Bu Tia, boleh saya bertanya lagi? Nah, tapi kira-kira peraturan kelas sebelum yang Bu Tia buat itu, apakah Bu Tia yang membuat sendiri atau bersama anak-anak? Peraturan kelas itu kita sepakati bersama. Jadi atas kesepakatan saya dan anak-anak seperti itu. Jadi mereka tahu peraturan kelasnya apa, konsekuensinya apa. Kita sepakati bersama. Oke, terima kasih. Berarti Bu Tia, tepuk tangannya dulu dong. Berarti ternyata Bu Tia sudah melakukan keyakinan kelas, tapi mungkin Bu Tia masih menggunakan nama peraturan kelas, bukan keyakinan kelas. Oke, dari kakak-kakak mahasiswa, kira-kira menurut kakak-kakak selama di SD Mekarjaya 5 ini ada nggak sih paradigma perubahan yang harus dilaksanakan di SD Mekarjaya 5 ini? Siapa yang mau menjawab? Ini kayaknya ya. Perubahan yang kira-kira harus dilaksanakan di sekolah ini dari materi-materi yang tadi saya sampaikan. Kira-kira ada nggak? Harus ada perubahan-perubahan yang ada Pak? Apakah selama ini kakak melihat masih belum berpihak pada murid, atau memang sudah gitu? Terus dengan keyakinan kelas yang ada sudah sesuai atau belum? Mungkin kan setiap murid sama setiap guru kan punya peraturan yang berbeda juga ya. Setiap kelas itu punya peraturan yang berbeda juga, konsekuensi yang berbeda. Jadi menurut saya di SDN Mekarjaya 5 ini sebenarnya sudah cukup ya Kak ya. Sudah cukup untuk menaati paradigma yang perubahan-perubahan dari Bu Dini yang disampaikan tadi. Tapi yang menurut saya yang kurang itu yang bagian motivasi palingnya, yang motivasi internal sama motivasi eksternal yang situ Bu. Itu menurut saya agak kurang, karena itu kan tergantung. Kalau motivasi yang internal yang eksternal itu jatuhnya kayak punishment, kayak dia takut untuk melakukan hal karena takut dihukum gitu ya Bu ya. Kalau yang internal kan tergantung, itu internal menurut saya itu kan memang agak susah, soalnya kan udah dari dirinya dia sendiri, dari diri sendiri yang menyadarkan. Terus butuh waktu lama juga kalau misalnya yang kayak gitu, kayak misalnya bisa setahun dengan jalan itu
dengan cara menyadarkan terus, mengingatkan terus dengan cara seperti itu. Oke, terima kasih kakak mahasiswa yang sudah memberikan pendapat kepada SDN Menghargai 5. Karena yang selama ini kita ketahui bahwasanya kakak-kakak dari kampus mereka juga ini sedang melakukan perubahan juga di SDN Menghargai 5. Oke, setelah saya mengetahui pendapat dari ibu dan kakak-kakak mahasiswa, sekarang terakhir kita akan melakukan refleksi. Nanti saya mempunyai kertas ini, kakak semua menulis, atau ibu menulis refleksi kegiatan kita pada hari ini. Ya, nanti kalau sudah ditempelkan di depan papan tulis. Ke depan. Nanti kalau udah selesai ditaruh di depan ya, ibu-ibu, bu guru, kakak-kakak mahasiswa.
Ditempel gitu ya di sini saja. Ya dulu bisa dulu dan Pegang aja lah. oh ya udah nanti kalau dibacakan nggak dibalik ya Bu. Terima kasih. Ayo kakak, ya kakak taruh depan kak. Oke, alhamdulillah ya sudah. Boleh salah satu perwakilan kakak dari mahasiswa untuk membacakan refleksinya. Boleh buat yang punya refleksi siapa aja, tidak harus punya kakak sendiri. Tadi kakak satu udah, kakak dua, atau mau bacain semua juga nggak apa-apa, bacain aja semua ya. Oke, jadi refleksi pada hari ini yang pertama itu ada guru bisa melakukan restitusi untuk membantu siswa memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ada juga yang setelah ini saya baru menyadari bahwasannya keyakinan kelas lebih efektif. Terus ada lagi presentasi dari Ibu Dini cukup informatif dan semoga bisa membawa perubahan pada SD Mengajaya 5 ini. Lalu juga ada menurut pendapat saya semua yang dipresentasikan tadi sangat amat dibutuhkan, terutama pada siswa untuk lebih paham dan tertib di sekolah. Terus ada juga untuk melakukan perubahan secara positif untuk generasi negeri. Dengan itu ada alhamdulillah informasinya disampaikan dengan baik dan jelas. Semoga kedepannya bisa membawa perubahan yang lebih baik dan sekolah kita bisa jadi yang terbaik. Semangat Ibu Dini. Itu yang kemarin. Oke, ada juga yaitu keyakinan akan lebih memotivasi dari dalam. Keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Terima kasih. Oke, itu adalah refleksi dari Bapak Ibu Guru, kakak-kakak mahasiswa. Oke, alhamdulillah hari ini dari awal sampai akhir kita semua berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Guru maupun kakak-kakak mahasiswa yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan saya dalam perihal untuk tugas saya aksi nyata di modul 1.4. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.